Pemirsa, untuk mengetahui lalu lintas terkini arus mudik, kita terhubung dengan rekan Ayu Pratiwi di gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Ayu, bagaimana situasi terkini di tempat Anda melaporkan di Cikatama? Ya, baik Gede, situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama saat ini terpantau mengalami kemacetan, dan kemacetan ini sudah terjadi lebih dari 15 menit. Kemacetan ini mengakibatkan antrian sepanjang lebih dari 1 km. Dan sistem rekayasa lalu lintas hingga saat ini masih diberlakukan. Ada kontraflow yang sudah diberlakukan dari kilometer 36 hingga kilometer 70 atau di tempat saya melaporkan saat ini. Kontraflow ini diberlakukan dari pukul 12 malam tadi, karena pada saat tadi malam volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama mengalami peningkatan yang sangat drastis, dan bahkan hingga saat ini pun sudah tercatat lebih dari 5.000 kendaraan yang melintas. Data ini ditulis sejak pukul 6 pagi hingga saat ini belum ada 1 jam sudah lebih dari 5.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama ini menuju ke arah Palimanan dan juga ke Trans Jawa. Dan selain dari kontraflow, one way juga masih diberlakukan di kilometer 72 hingga gerbang tol Kali Kangkung, dan rencananya kontraflow dan juga one way ini masih akan diberlakukan hingga jam 12 siang nanti. Adapun untuk one way lokal yang semula diberlakukan dari pukul 5 sore kemarin karena memang ada antrian kendaraan di gerbang tol Kali Kangkung sehingga dibuka jalur one way lokal dari gerbang tol Kali Kangkung hingga gerbang tol Bawen. Namun saat ini sudah tidak diberlakukan, tadi diberlakukan terakhir pada pukul 5 pagi tadi. Dan dari PT Jasa Marga sudah membuka 22 gardu tol yang dipergunakan untuk mempermudah para pemudik untuk mengakses masuk ke gerbang Cikampek Utama ini. Padahal jika kita dibandingkan dengan jumlah normalnya, pada hari biasanya hanya 13 gardu saja yang dibuka. Selain itu juga dari PT Jasa Marga sudah mempersiapkan 17 tim mobile yang nantinya akan membantu apabila pemudik mengalami masalah dalam perjalanan. Dan bagi Anda pemirsa yang saat ini mungkin hendak berangkat mudik ataupun sedang dalam perjalanan mudik, apabila mengalami kendala dalam perjalanan mudik Anda selama melintasi jalur tol, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 14080. Nanti Anda tinggal telepon dan kemudian akan ada petugas yang membantu Anda. Dan perlu saya sampaikan juga Gede, pemirsa, memang tadi pagi ada beberapa adegan yang sangat menarik di mana para pemudik pada turun dari mobilnya ataupun dari kendaraannya dan parkir di bahu jalan untuk menikmati sahur. Namun tentu hal ini sangat bertentangan dengan aturan di jalan tol, di mana sebenarnya pemudik tidak diperkenankan untuk parkir di bahu tol karena itu akan membahayakan, sehingga tadi ada 3 mobil dari Satlantas yang berpatroli untuk membubarkan ataupun mensterilkan area sehingga tidak ada lagi pemudik yang berhenti di bahu jalan. Sementara demikian, Gede, kembali ke Anda di studio. Ya, Ayu, jika saat ini semakin banyak begitu para pemudik yang sudah datang, ini ada 23 pintu yang sudah dibuka. Mungkinkah pintu seluruhnya akan dibuka untuk memperlancar arus lalu lintas di sana? Atau masih ada pintu yang masih ditutup saat ini? Iya, baik Gede, jika melihat volume kendaraan yang saat ini sudah makin terus meningkat, sepertinya nantinya dari PT Jasa Marga kemungkinan besar akan menambah pintu gardu tol lagi, karena memang pada hari kemarin tepatnya sebanyak 30 gardu tol dibuka untuk menangani para pemudik yang hendak memasuki ke gerbang tol Cikampek Utama. Namun tadi pagi, karena memang tadi pagi terpantau volume kendaraannya memang ada peningkatan, namun dalam jumlah yang lebih sedikit jika dibandingkan tadi malam, sehingga dari PT Jasa Marga hanya membuka sebanyak 22 pintu gerbang tol saja. Namun pada saat ini jika kita melihat volume kendaraan yang terus meningkat, kemungkinan besar nantinya akan dibuka menjadi 30 gardu tol lagi. Gede. Ayu, saya lihat tadi beberapa ada mobil yang membawa barang yang cukup banyak begitu ya, ditumpuk di atas mobil itu. Apakah ada aturan tertentu begitu dari pihak Jasa Marga untuk kondisi-kondisi seperti ini?
Ya, baik ini dan juga pemirsa terkait dengan barang bawaan yang dibawa pemudik, memang sejatinya para pemudik tidak diperkenankan untuk membawa barang yang over kapasitas, apalagi dengan membawa barang-barang yang ada di atas kendaraannya. Namun dari pantauan kami pada mudik 2023, pada puncak arus mudik yang sudah berlangsung dari kemarin hingga saat ini, kami hanya melihat beberapa mobil saja yang membawa barang-barang yang diikat tepat di atas mobilnya. Mungkin seperti di belakang saya mungkin ada, pemirsa bisa disaksikan, namun itu masih dalam batas normal, jadi belum dapat dikatakan sebagai muatan yang berlebihan. Jadi dari PT Jasa Marga memang tidak melakukan teguran, namun memang sudah dihimbau kepada masyarakat untuk tidak membawa barang over kapasitas apalagi diikat di atas kendaraan. Namun ya seperti kita ketahui bersama pemirsa, bahwa tetap pasti ada saja pemudik yang sedikit nakal dengan tetap mengikat barang-barangnya di atas kendaraan ya, Gede. Ya. Ayo untuk mobil yang ingin beristirahat di bahu jalan begitu, apakah memang ada slot khusus gitu yang disediakan oleh pihak Jasa Marga? Iya, baik. Sebetulnya dari PT Jasa Marga tidak menyediakan slot khusus untuk para mobil berhenti di bahu jalan, karena kembali lagi peraturan di jalan tol tidak diperkenankan untuk berhenti di bahu jalan, karena itu selain dapat membahayakan pengemudi dan juga pengemudi lainnya. Namun dari PT Jasa Marga menghimbau kepada pemudik yang memang ingin beristirahat dari arah Jakarta menuju Cikampek, ada beberapa rest area yang dapat didatangi. Salah satunya ada di kilometer 19, kemudian kilometer 33, kilometer 40 dan juga kilometer 57. Adapun tadi memang sempat di tempat saya melaporkan ini, memang ini kebetulan dekat sekali dengan kantor Jasa Marga. Tadi ada beberapa mobil yang sempat berhenti dan untuk ke toilet seperti itu, namun itu juga tidak berlangsung lama. Gede. Ya. Kalau Anda perhatikan hingga saat ini, menurut pengamatan Anda, bagaimana upaya petugas untuk memperlancar arus lalu lintas ini? Apakah sudah cukup maksimal atau masih membutuhkan tambahan petugas? Ayo. Baik, Gede dan juga pemirsa, jika kita berbicara terkait petugas, sejauh pemantauan kami beberapa hari ini, kami melihat bahwa kinerja dari para petugas sudah sangat optimal dalam mengurai kepadatan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama ini. Terbukti dari beberapa waktu yang lalu kepadatan tidak pernah berlangsung lebih dari 30 menit. Rata-rata kepadatan hanya berlangsung di 20 menit dan langsung dapat terurai, kendaraan langsung bisa melaju ramai lancar dan juga normal. Adapun mungkin yang perlu digarisbawahi, hingga saat ini rekayasa lalu lintas ganjil genap masih belum diberlakukan. Kemungkinan besar nantinya jika rekayasa lalu lintas ganjil genap ini diberlakukan, maka nanti akan ada penyaringan di kilometer 47. Secara otomatis kendaraan-kendaraan yang melintas tidak sesuai dengan nomor platnya akan diperintahkan untuk memutar balik ataupun keluar dari lajur dan tidak diperkenankan untuk memasuki tol. Dan jika kita melihat kesimpulannya, bahkan nantinya ganjil genap ini mungkin akan dapat sangat berpengaruh untuk mensterilkan area, jadinya tidak akan terjadi kepadatan seperti ini, atau at least lebih bisa mengurangi kepadatan seperti ini, Gede. Ya, Ayu, jika memang ada rencana untuk penerapan ganjil genap begitu, apakah mungkin menurut Anda hari ini akan menjadi puncak begitu dari arus mudik Lebaran 2023 ini? Karena orang harus berbondong-bondong kan untuk melakukan perjalanan hari ini supaya tidak terjebak ganjil genap. Iya, baik Gede dan juga pemirsa, memang terkait dengan rekayasa lalu lintas ganjil genap, memang ini sudah direncanakan akan dilakukan pada tanggal 18 April 2023 kemarin. Namun karena melihat volume kendaraan, akhirnya hanya diberlakukan kontraflow dan juga one way saja. Hingga saat ini ganjil genap belum diberlakukan karena melihat kebijakan untuk para pengendara yang dari arah Cikopo, Bandung menuju Jakarta. Dikhawatirkan nantinya jika ganjil genap diberlakukan di kilometer 47 dari tanggal 18 April 2023, nanti kemungkinan besar pengendara dari arah Bandung, Cikopo menuju Jakarta juga akan mengalami ketersendatan, sehingga hingga saat ini ganjil genap belum diberlakukan. Adapun jika kita melihat volume kendaraan yang selalu meningkat seperti ini, mungkin yang dapat kami himbau kepada
para pemudik untuk tidak melakukan mudik di jam-jam pagi, karena seperti kita ketahui bersama bahwa jam-jam favorit dari para pemudik untuk melakukan mudik adalah jam-jam setelah melakukan sahur begitu Gede, dan juga jam-jam setelah berbuka puasa. Jadi kami menghimbau kepada Anda pemirsa untuk melakukan mudik, pilihlah jam yang tepat, dan jam-jam yang kosong biasanya terjadi di jam 10 pagi hingga jam 12 siang. Tapi memang nantinya jika Anda mudik di jam 12 siang, tentu pemirsa cuacanya sangat panas dan buat pengendara mungkin nanti akan sedikit menusuk ke mata untuk sinar mataharinya. Gede. Ya, artinya mudik di pilihannya kalau mudik di pagi hari cuacanya cukup dingin begitu ya, tapi kondisinya akan cukup merepotkan ketika terjebak macet. Kalau siang lebih lancar, tapi cuacanya menyengat begitu ya. Nah, kalau kita melihat di sana ini antrian juga cukup panjang. Saya lihat untuk tap di pintu tol ini apakah cukup lancar sampai sejauh ini? Apa ada beberapa kendala gitu terhadap mesin, kan karena memang setiap gardu ini bisa jadi mesinnya bisa berbeda-beda mekanismenya. Iya, baik Gede, justru karena itu permasalahan yang dari awal kami memantau hingga saat ini, makanya kami tak henti-henti menghimbau kepada Anda pemirsa yang akan melakukan mudik, tepatnya untuk selalu memastikan saldo e-tol cukup. Karena masalah yang selalu terjadi dan selalu berulang adalah para pemudik yang kehabisan saldo e-tol sehingga harus top up di tempat, dan itu mengakibatkan antrian ataupun ketersendatan di gerbang pintu tol. Jadi sudah volume kendaraan yang meningkat, ditambah di gerbang tol pemudik kehabisan saldo e-tol sehingga harus top up di tempat dan mengakibatkan kendaraan antri mengular cukup panjang Gede. Jadi bagi Anda pemirsa, sekali lagi kami sangat menekankan untuk memastikan saldo e-tol cukup agar tidak terjadi ketersendatan di pintu masuk gerbang tol. Gede. Ya, kalau menurut pendapat Anda, berapa kira-kira yang harus disiapkan ini oleh pengemudi mobil yang ingin melintas di gerbang tol ini, sampai misalnya ke Jawa Tengah, ke Solo maupun ke Semarang begitu? Iya Gede dan juga pemirsa, terkait dengan jumlah saldo saya rasa ini relatif karena tapi Anda bisa menyiapkan dari Jakarta sebesar Rp300.000 untuk saldo e-tol Anda. Adapun nantinya jika 300.000 ini tidak cukup, Anda bisa berhenti di rest area di kilometer 80. Jadi setelah Anda masuk di kilometer 70 di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di gerbang tol Cikampek Utama, kemudian Anda merasa saldo Anda masih kurang, Anda bisa top up, melakukan top up sekaligus sambil beristirahat di rest area. Namun ada catatannya pemirsa, jika Anda beristirahat di rest area, saat ini ada pembatasan yaitu maksimal setengah jam. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di rest area. Gede. Ya, artinya di sana ketika orang mengalami habis begitu ya top up-nya, bisa langsung di lokasi, ada petugas yang selalu berjaga di sana. Iya, Gede dan juga pemirsa, dari PT Jasa Marga selain menyediakan beberapa gardu tol, tapi juga dari PT Jasa Marga menyediakan beberapa petugas yang mobile. Jadi petugas ini akan langsung menghampiri Anda ketika Anda mengalami masalah untuk top up saldo. Namun yang jadi permasalahan adalah yang ditakutkan ketika saldo e-tol Anda tidak cukup dan Anda sudah posisinya di depan gardu atau di depan gerbang tol, terus Anda tidak bisa top up, kemudian di belakang Anda sudah ada kendaraan lain yang mengantri, Anda akan kesulitan untuk mundur. Nah, hal itulah yang membuat dari kemarin antrian menjadi panjang. Akhirnya mau tidak mau Anda harus melakukan top up di tempat, dan itu cukup memakan waktu yang cukup lama. Gede. Iya, artinya sebenarnya kalau pintu tolnya tidak pernah ada masalah, tapi pengemudinya yang saldonya yang kurang begitu ya. Iya, baik, terima kasih. Iya, benar sekali Gede, hingga saat ini tidak ada permasalahan untuk di ruas tol, tapi kita membutuhkan dukungan dari para pemudik untuk selalu memastikan saldo e-tol tetap cukup. Iya, artinya ini paling tidak membutuhkan 300.000 begitu ya untuk melintas di sini supaya bisa mencukupi, hingga nanti kalau ada sedikit lagi kita mesti bisa top up di secara online ataupun di tempat istirahat begitu ya. Terima kasih Ayu Pratiwi atas
informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami masih akan terus memberikan informasi terbaru seputar puncak arus mudik 2023. Sesaat lagi kami akan kembali.